Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Tama, masih ada yang mau tambah? Ya, sedikit lagi. Tadi pada terakhir pertanyaan Bang Karni adalah apakah mungkin akan menjerat pelaku-pelaku lainnya? Kalau dari bicara soal aliran dana dari audit yang dilakukan oleh BPK, saya rasa itu sangat besar sekali kemungkinannya. Kita lihat misalnya, subkontrak yang dilakukan oleh KSO kepada PT Duta Cita Selaras itu sudah dianggap pelanggaran hukum. Melakukan perbuatan melawan hukum di situ. Nah kemudian dari Duta Cita Selaras ini juga kemudian disupport lagi. Ada kepada 13 perusahaan untuk mengerjakan 14 jenis pekerjaan. Artinya masih ada 13 perusahaan lain lagi yang kemudian ini potensinya sangat luar biasa. Artinya kalau menjerat satu sisi posisi eksekutif itu sudah harus sampai habis. Jangan lupa juga posisi di DPR bagaimana, persetujuan anggaran bagaimana, yang terakhir para pengusaha-pengusaha yang kemudian dia melakukan persekongkolan untuk mengerjakan bahkan melakukan perencanaan proyek. Ini salah satu penting dikejar. Baik, sini ada anggota Komisi 10, Pak Jamal Aziz. Ternyata tersangkanya tidak hanya eksekutif, DPR juga tersangka menurut kawan-kawan dari ICW, dari Grace News. Karena anggaran itu nggak mungkin eksekutif aja yang ngerjain, DPR yang ikut di dalamnya. Komisi 10. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karni, kalau bicara anggaran, kalau Pak Karni ingat, khususnya TV One, waktu saya pertama diundang kemari untuk bicara tentang Hambalang, saya waktu ditetapkan pertama saya tidak ngerti. Tapi waktu saya masuk, kawan-kawan itu cerita, ini gimana. Saya bilang, jangan cerita kalau tidak tahu dalamnya. Jadi bagaimana, Bib? Bentuk panja, kita lihat. Nah, nanti supaya kita pada saat penganggaran yang berikutnya, kita punya sikap. Nah, ternyata diterima oleh kawan-kawan. Dibentuklah panja. Saya berangkat ke sana lihat. Hambalang. Masih ingat Pak Karni. Nah, gitu. Saya lihat, loh, lah kok koyok gini, bahasa kampung saya lah itu. Koyok gini itu, iya. Saya bilang, kok begini gitu loh Pak. Ya, piye. Hancur. Enggak hancur, hancur enggak Pak. Cuman secara kontur itu saya enggak yakin gitu loh Pak. Ini nilainya sangat tinggi sekali karena tanahnya glesil, terus posisinya, terus saya tanya di sekitar situ, ini daerah petir, daerah hujan dan lain sebagainya. Berarti ini kalau mau dibangun, rekayasa engineeringnya mahal. Saya ngomong, ini berapa kamu nganggarkan? Beb, ini waktu dianggarkan demikian. Waduh, lah daripada buat di sini, wong Indonesia itu masih banyak tanah yang luas. Banyak atlet di daerah mana-mana. Mbok dibagi di Indonesia Timur berapa, Indonesia Barat berapa, Jawa berapa. Daripada dipusatkan ke satu tempat ini. Nah, waktu itu saya sempat dibentak oleh salah satu ketua komisi. Kamu ini baru datang, bawa panja ke sini, ngomong macam-macam. Loh Pak, saya memang nggak ikut menetapkan anggaran Pak. Tapi saya sebagai anggota DPR punya hak saya melekat dengan saya mengawasi. Kalau saya sekarang ini mengawasi, menurut ilmu saya yang sehari-hari di lapangan, saya tukang bongkar bangunan dan mendirikan bangunan, ini tidak layak dilanjutkan. Saya katakan begitu. Oh ya silakan, Anda ngomong begitu. Tapi nanti kita di komisi saja. Oh ya monggo. Nah, rupanya di komisi kan berjalan. Wong saya orang baru. Saya khususnya kalau urusan duit-duit tidak pernah mau ikut Pak. Tapi kalau urusan eker-ekeran saya paling seneng. Ya, ribut, tapi saya dengan keyakinan ada kebenaran di situ. Ah, cuman memang ya begitulah kira-kira gitu. Ya, akhirnya bentuk panja, lanjut. Nah, alhamdulillah panja itu berjalan sekarang, kawan-kawan sepakat. Untuk anggaran yang sekarang tidak dicairkan, dibintangi. Dianggarkan 578 atau 575. Ya, kalau ini dicairin ya lebih baik harus ditangkap ya. Semua DPR itu harus ditangkap ya Batu Jamal Aziz. Ya, orang udah rubuh mau dilanjutin. Saya yang menolak. Ya. Alhamdulillah panja akhirnya tidak menyetujui itu. Dan sekarang uang itu berhenti. Saya bilang ini berhenti bagaimana? Nah, pertanyaannya begini Pak sekarang. Lalu bangunan yang ada di sana itu bagaimana? Kalau Pak Ridwan tadi ngomong
disuruh tempat destinasi untuk setiap anak untuk lihat ke sana. Menuju ke sananya saja bengkok Pak Ridwan. Bengkok. Bapak pernah ke sana enggak? Ya Allah. Menuju ke sananya itu susah. Susah. Mau naik susah. Waktu itu trapnya pun menurut saya yang pernah menjadi atlet. Trapnya pun itu tidak cocok. Itu makanya saya protes. Menuju sana. Jadi apapun. Kalau sekarang uang negara sudah dibangun untuk di situ. Tinggal sekarang ini dicarikan rekayasa. Engineering. Kira-kira dengan yang ada ini bagaimana? Bisa dioptimalkan, bisa dimaksimalkan untuk dimanfaatkan. Tapi kalau untuk ditambah lagi, dibangun lagi, saya kurang setuju. Nah. Jadi Pak Jamal itu tidak terlibat sama sekali waktu diubah jadi multi-years. Nggak ngerti sama sekali. Ada alibi ya? Nah, begini Pak. Orang itu kalau suaranya keras, pasti tidak terlibat. Belum kedua. Kalau suaranya selumun gitu. Itu ya. Nggak bisa Pak, begitu lantang besok diperiksa Pak. Ini kawan, teriak-teriak. Kemarin habis terima, Pak begitu kan. Bagaimana? Itu nasar coba, gitu. Saya begini, nyanyilah keroncong murisku. Nggak bisa Pak. Tapi Pak Jamal nggak pernah ngeritik kerjaan DPR sebelum Pak Jamal masuk. Bagaimana sudah digedok, dikritik. Partai saya kecil, partai saya ini gunakan hati nurani Pak, gitu. Hati nurani. Wilayah mana sih Pak Jamal itu? Saya Malang Raya Pak. Batasan lucu. Oh ya. Alhamdulillah. Atlet Pak. apa tadi itu? Saya dulu pemain bola Pak. Saya kira catur tadi. Kalau catur ada Pak Utut Pak. Iya. Pak Ibu Nurpati. Sebagai Demokrat. Ini kayaknya terpaksa tiba di perut dikempiskan, tiba di mata dimeremkan. Gimana Bu Nur? Menanggapi semuanya ini. Muaranya dari semua tadi itu ke Demokrat. Prinsipnya kalau Partai Demokrat Pak Karni, dari awal kami menyatakan bahwa Partai Demokrat menyerahkan penuh masalah ini kepada penegak hukum. Karena masalah ini adalah masalah hukum. Tapi kemudian kalau diindikasikan saat ini sudah tidak hanya masuk ke ranah hukum, tapi juga sudah dipolitisir sedemikian rupa, nah itulah fakta yang kita lihat saat ini. Karena tadi lingkarannya adalah dimulai dari oknum atau orang dari Partai Demokrat, ya tentu saja mungkin saja karena itu ada kedekatan-kedekatan daripada Pak Nazarudin dengan beberapa orang ya. Saya kira sesuatu yang sangat logis saja, ya. Karena itu tentu saja tetap Partai Demokrat prihatin, ya, dengan apa yang terjadi. Tapi mari kita ambil sisi hikmah dari semua peristiwa ini, karena kami meyakini bahwa hal yang seperti ini tidak hanya terjadi pada oknum-oknum orang Partai Demokrat saja. Tadi juga sudah katakan ada oknum dari partai lain yang juga disebut-sebutkan. Hanya memang karena Partai Demokrat ini adalah partai penguasa atau partai pemerintah atau pemenang pemilu, ini kan menjadi sesuatu yang lebih seksi lah untuk dibicarakan kan begitu. Nah meskipun kita tahu banyak kasus yang angkanya jauh lebih besar seperti BLBI, ya, yang kalau nggak salah biayanya di sana justru sekitar 600 triliun. Kalau dibandingkan dengan kasus Hambalang yang tadi angkanya sekitar 675 miliar, perbandingannya jauh banget, gitu ya. Tapi kenapa kemudian ini menjadi lebih fokus ya? BLBI itu kan antara perbankan ketika itu ya yang dibantu oleh BI, melibatkan BI, melibatkan ya, artinya itu juga ada cash yang lain yang kemudian tidak fokus ke situ ya. Karena itu saya kira kita juga melihat bahwa apa yang dilakukan KPK saat ini dalam melakukan proses hukum ini tentu saja kita hormati dan kita hargai apa yang sedang dilakukan oleh KPK. Meskipun ya kalau kita melihat juga betul bahwa ini terlalu panjang juga gitu ya peristiwanya, kemudian sampai sekarang kita belum tahu nanti ujungnya sampai di mana. Untuk kasus Hambalang kita tahu baru beberapa orang saja yang dinyatakan tersangka sampai dengan saat ini. Pak Wapid sendiri yang semua mengetahui proses sirkulasi ini juga baru sebatas sebagai saksi saja. Nah, karena itu saya kira bahwa
saat ini memang satu hal yang sangat kita optimis bahwa mudah-mudahan dengan adanya pengungkapan persoalan ini seluruhnya akan menjadi jernih, akan menjadi jelas, sehingga semua lini yang terlibat di sini menjadi akan lebih berhati-hati ke depan. Saya mengatakan semua lini kan banyak unsurnya nih Pak. Jadi jangan dilihat bahwa ini hanya oknum-oknum orang Partai Demokrat. Ya. Saya kira semua lini bukan harus berhati-hati. Ya semua lini yang ikut menentukan keputusan ini kan yang sama. Ya semua lini yang ikut menentukan keputusan proyek dan anggarannya dan seterusnya kan ada beberapa komponen yang terlibat di situ yang saya maksud dengan semua lini. Kalau tadi Komisi 10 menyoal lokasi, kan sangat jelas historinya Pak. Itu sudah dimulai sejak Kemendiknas, bukan Menpora. Kalau lokasi, walau bahwa ada persoalan sertifikat yang persoalan kemudian. Nah, persoalannya adalah menaikkan dari anggaran 100-an jadi 2, sekian T. Ya itu kan sangat mungkin dilakukan prosesnya di mana Pak? Harus diketok DPR dulu. DPR itu siapa? Mungkin Komisi 10, bisa saja melalui lagi Banggar, kemudian diparipurnakan, diproses lagi di Kementerian Keuangan. Kalau semua proses ini tidak di ACC, maka tentu Menpora tidak punya kewenangan untuk melaksanakan program itu. Tapi bagaimana dengan usulan Bung Ruhut tadi supaya semua yang disebut mundur? DPP Partai Demokrat punya mekanisme, punya aturan yang diikat oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tidak disebut saja oleh Pak Nasaruddin, siapapun boleh mundur kapanpun. Tidak ada kasus atau ada kasus, punya kewenangan seseorang untuk mundur. Tapi jangan kita meminta seseorang mundur kalau tidak ada sangat bukti yang cukup kuat. Kalau itu persoalan hukum, maka itu ada tentu harus dibuktikan dengan penegakan hukum dan keputusan hukum yang bersifat inkrah. Nah, kalau kita melihat sikap Pak Andi Malarangeng misalnya, ada nggak DPP Partai Demokrat menyuruh beliau mundur? Nggak ada. Tapi kalau beliau mengundurkan diri sebagai Menpora, mengundurkan diri sebagai Sekretaris Dewan Pembina dan Sekretaris Majelis Tinggi, itu adalah hak beliau yang juga dijamin oleh ADRT Partai Demokrat. Dan kita mengapresiasi atas sikap kesatria daripada beliau. Ya, tapi kalau kata Ruhut tadi bahwa tidak hanya melihat hukum, tapi secara moral, secara etika selayaknya disebut mundur. Ya. Kira-kira gitu. Kalau itu kan saya katakan tadi bahwa kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah mengatur. Ada hak orang untuk mundur dengan kesadaran sendiri. Ya, mundur kan kesadaran sendiri. Kalau partai kan nggak menyuruh mundur Pak. Dia langsung memberi sanksi. Gitu. Nah itu kan kita bisa lihat pada kasus misalnya Pak Nasaruddin. Beliau tidak kita minta mundur. Beliau juga tidak mundurkan diri, tapi kemudian partai memberikan sanksi. Ini yang kemudian kita bisa lihat bahwa apa ketegasan daripada DPP Partai Demokrat dapat dibuktikan dengan setiap apa yang terjadi pada oknum-oknum yang melakukan proses itu. Tegasnya tidak harus mundur kan. Ya. Baik, kita istirahat sejenak.